Namun segera setelah itu, Ultima tiba-tiba datang menyapa Testarossa. Ultima bertanya, "Testarossa, kenapa kau tidak segera menghabisi mereka?" Testarossa menjawab, "Maaf membuatmu menunggu lama, Ultima. Aku telah bertemu dengan kenalan lama, jadi aku sedikit bermain-main dengan mereka." Di satu sisi, Tiggs yang dipenuhi dengan semangat yang membara merasakan aroma gadis kecil yang baru saja tiba tersebut. Tiggs merasakan aroma yang sama seperti Testarossa dari gadis kecil itu. Terlebih lagi, gadis itu melakukan percakapan yang sangat akrab dengan Testarossa, yang artinya mereka memiliki peringkat yang setara. Mengetahui hal itu, Tiggs pun mulai gemetar. Tiggs menyimpulkan bahwa gadis kecil itu juga seorang demon primordial. Semangat membaranya tiba-tiba padam seketika. Sedangkan di satu sisi, Gordon telah terpuruk dan menangis. Dia sudah menyadari akan nasibnya. Testarossa kemudian mulai mengaktifkan sihir terlarang, Death Blessing. Segera setelah itu, dalam radius 500 meter, badai kematian yang ganas mengamuk. Sihir semacam ini tidak membedakan antara musuh dan rekan. Sihir ganas itu akan memusnahkan semua makhluk dalam jangkauan yang telah ditetapkan. Dan tentu saja, sebelumnya Testarossa telah memberi perintah kepada semua pasukannya untuk menjauh dari jangkauan sihirnya. Alhasil, semua pasukan musuh di wilayah ini pun musnah seketika. 200.000 pasukan dari divisi Magic Chariot atau kendaraan lapis baja yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Case telah dilenyapkan dalam satu serangan Testarossa. Sedangkan 40.000 pasukan dari divisi Air Combat Flying Corps yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Faraga juga telah dilenyapkan oleh Ultima hanya dengan api hitam kecilnya. Tapi, itu tidak berarti perang telah berakhir. Masih ada medan pertempuran lain yang akan terjadi. Sedangkan kepala pasukan Legion Mensa, yaitu Laksamana Agung Kalwiro, masih belum menyadari situasi di wilayah ini. Mereka saat ini sedang sibuk bergerak maju menuju ibu kota Federasi Jura Tempest. Dan scene pun berpindah di kerajaan Dwarf, di mana tempat Raja Gazel berada. Raja Gazel serta tokoh penting lainnya kini telah menonton layar lebar yang disiapkan Rimuru untuk menonton siaran langsung di medan perang. Raja Gazel telah melihat teknologi kekuatan tempur kekaisaran yang sungguh luar biasa. Namun rasa kagumnya terhadap teknologi pasukan kekaisaran hancur seketika ketika menyaksikan bawahan Rimuru yang bernama Ultima dan Testarossa. Kekuatan dua gadis iblis itu benar-benar sangat gila. Sihir api hitam yang disebut Flame of Destruction dan sihir Death Blessing adalah sihir mematikan yang sangat berbahaya dan termasuk sihir terlarang. Sekitar 240.000 pasukan kekaisaran telah dimusnahkan mereka dalam sekejap. Gazel dan semua orang di ruangan itu pun sangat merinding ketika menyaksikan mereka. Raja Gazel kemudian memberitahu kepada bawahannya tentang identitas sebenarnya dari kedua gadis iblis itu yang sebenarnya adalah seorang demon primordial. Menurut informasi, mereka berdua dibawa oleh Diablo yang merupakan primordial hitam yang lebih tua dari mereka. Seketika itu juga, semua orang di ruangan itu pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Raja Gazel juga mengatakan bahwa selain para primordial, Rimuru juga memiliki Storm Dragon di sisinya. Kekuatan Tempest ini telah mencapai tingkat bencana surgawi. Dan yang lebih penting lagi adalah, tujuan Rimuru bukanlah untuk mendominasi dunia, tapi untuk hidup berdampingan makmur dengan umat manusia. Dan umat manusia sungguh sangat beruntung. Raja Gazel kemudian memperingatkan kepada semua bawahannya agar tidak sekali-kali memusuhi Raja Iblis Rimuru. Dan scene pun berpindah di ruang kontrol, di mana Rimuru bersama Benimaru dan yang lainnya sedang mengamati pertempuran dari layar lebar. Rimuru tidak menyangka satu perintahnya saja dapat membuat para bawahannya di medan perang menjadi sangat brutal. Mulai dari Gupta, Gapil, Hakuro, dan yang lainnya telah berubah menjadi sangat menakutkan karena satu perintah itu. Dan pada akhirnya, peperangan di wilayah itu diselesaikan dengan begitu cepat berkat Testarossa dan Ultima.